Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan teori ekonomi mikro. Nah, yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dan produksi dan teori produksi jangka pendek dan teori produksi jangka panjang. Nah, pada slide kedua ini kita akan membahas apa itu perusahaan dan produksi dan mengapa produksi itu muncul. Nah, arti dari perusahaan itu sendiri adalah entitas atau organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Biasanya dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dan memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan dapat berupa berbagai bentuk seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, atau badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT. Nah, di sisi lain, produksi adalah proses mengubah input sumber daya menjadi output, yaitu barang atau jasa yang memiliki nilai. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi produk akhir kepada konsumen. Dan mengapa perusahaan itu muncul? Nah, perusahaan muncul karena beberapa alasan, antara lain karena kebutuhan untuk memenuhi permintaan, pengorganisasian sumber daya, penciptaan nilai, inovasi dan pengembangan, dan peluang ekonomi. Yang mana secara keseluruhan, perusahaan dan produksi saling terkait dan berperan penting dalam perekonomian. Karena mereka menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya itu bentuk perusahaan, yang mana dalam teori produksi, analisis tidak membedakan apakah perusahaan tersebut berbentuk UD, atau PT, atau CV, atau perusahaan pemerintah atau swasta. Dan juga dalam teori produksi lain mengatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai unit-unit usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, secara keseluruhan, dalam bentuk perusahaan itu memiliki tujuan yang sama, meskipun perusahaan itu terdiri dari kelompok kecil, kelompok menengah sampai kelompok yang tinggi atau besar, yang mana mereka semua itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Lanjut ke teori produksi. Nah, di dalam produksi kita pasti menjumpai istilah input dan output. Nah, yang mana input itu sendiri adalah merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, yang mana untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, input sendiri mempunyai beberapa kategori, antara lain seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, energi, dan waktu. Sedangkan output adalah hasil dari proses produksi, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dalam kombinasi input. Sedangkan output dapat berupa barang, jasa, atau nilai tambah. Jadi dalam aktivitas perusahaan pasti terdapat suatu barang, yaitu input, yang mana input itu diproduksi, diolah, dan dijadikan sebagai barang output, itu barang jadi yang bisa. Jadi dalam aktivitas perusahaan itu barang input diproduksi, diolah, yang mana dijadikan sebagai barang output, yaitu barang yang bernilai. Nah, dan juga dalam teori produksi itu dibagi menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang, yang mana masing-masing dari jangka tersebut yaitu memiliki produksi dengan satu variabel input, dan yang jangka panjang yaitu produksi dengan dua variabel input. Lanjut ke teori produksi jangka pendek, yang mana dalam teori produksi ini menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi.
Nah, yang mana dalam teori produksi jangka pendek itu memiliki beberapa akun seperti dalam fungsi produksi, dalam marginal produksi, dan dalam rata-rata produksi yang mana sudah tertera di dalam gambar tersebut. Nah, dalam catatan, jangka pendek merupakan periode waktu yang membuat perusahaan hanya dapat merubah satu faktor produksi saja, yakni hanya tenaga kerja. Dan juga dalam faktor produksi lainnya diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Lanjut ke hukum marginal yang semakin menurun. Dalam hukum marginal semakin menurun, pertambahan output produksi akan semakin berkurang jika perusahaan itu terus-menerus menambah tenaga kerjanya. Dalam kurung, input lain tetap. Nah, seperti dalam ilustrasi pada gambar tersebut, yang mana terdapat 4 orang yang mana dapat menjalankan lini perakitan, yang mana lebih baik daripada 2 orang. Akan tetapi 6 orang justru mengurangi produktivitasnya. Nah, yang mana sudah tertera dalam tabel berikut, yang mana tenaga kerja itu dari 0 sampai 10, dan di sampingnya itu output total dari 0 sampai 100, dan di sampingnya lagi itu AP yang seperti yang di atas itu rata-rata produksi, yang mana itu 0 terus sampai 10 di paling bawah, dan juga di MP yaitu marginal produksinya dari 10, 20, 30, 20, 15, 13, 4, 0, min 4, dan 8. Nah, yang mana itu memiliki 3 tahap. Yang mana yang tahap pertama itu dari 0 sampai 30, dan yang tahap kedua dari angka 20 sampai 0, dan yang tahap ketiga dari min 4 sampai 8, yang mana itu mengikuti garis masing-masing. Nah, dalam kurung, dalam tahap 1 itu merupakan pada tahap yang sangat menguntungkan jika terus menambah tenaga kerja karena AP masih terus meningkat. Sedangkan dalam tahap kedua itu pertambahan produksi yang kecil, dan yang tahap ketiga jumlah tenaga kerja jauh melebihi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi tersebut. Lanjut kita ke teori produksi jangka panjang, yang mana dalam teori produksi ini menggambarkan hubungan antara tingkat produksi di mana tenaga kerja dan modal digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi. Nah, dalam fungsi produksi tersebut memiliki akun yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, yang mana arti dari Q itu sendiri yaitu jumlah output, sedangkan K itu modal dan L itu tenaga kerja. Dalam pendekatan teori produksi jangka panjang itu memiliki kurva produksi sama, garis biaya yang sama, yang mana dalam catatan jangka panjang merupakan periode waktu yang cukup panjang yang memungkinkan perusahaan menambah semua faktor produksi dalam produksinya, dan juga dalam faktor produksi lainnya diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, di sini terdapat gambar sebuah dari kurva produksi sama seperti dalam gambar yang ada di kiri, yang mana di dalam kurva tersebut memiliki sejajar yang sama. Apa arti dari kurva tersebut? Yaitu bentuk kurva adalah cembung terhadap titik 0, dan juga kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah yang mana memiliki slope negatif. Nah, dan juga output sepanjang kurva in sequence adalah sama, dan juga perbedaannya hanya terletak pada kombinasi input. Kurva isoquant yang lebih tinggi menunjukkan tingkat output yang lebih besar, sedangkan kurva isoquant tidak boleh saling berpotongan. Dan juga di sini gambar kurva dari garis biaya yang sama. Isocost adalah kombinasi faktor produksi yang dapat diperoleh dengan sejumlah biaya tertentu. Nah, seperti dalam tabel ini terdapat rumus yaitu M sama dengan R titik K sama ditambah UL, yang mana arti dari M itu merupakan anggaran yang dialokasikan
sedangkan K kuantitas modal, dan R biaya modal per unit, L kuantitas tenaga kerja, dan yang terakhir W biaya tenaga kerja per unit. Nah, dan juga yang di bawahnya itu slope sama dengan min W per R, yang mana slope adalah kemiringan garis. Slope pada isokuan bernama marginal rate of subsidization, dan yang terakhir slope pada isokos bernama rasio biaya. Nah, misal perusahaan memiliki anggaran $800. Biaya tenaga kerja adalah $100 per unit dan biaya modal $200 unit. Nah, seperti yang dalam kotak di bawahnya, M dibagi W atau $800 dibagi sama dengan dibagi $100 menjadi 8. Dan yang di sebelahnya M dibagi R atau $800 dibagi $200 menjadi 4. Nah, yang mana bentuk dari kurvanya seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, jadi dalam teori ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Dan juga kefokusan utama dari teori ini adalah pada analisis bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi di pasar, serta bagaimana mereka membuat keputusan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, yang mana dalam beberapa konsep utama dalam teori ekonomi mikro itu terdapat permintaan dan penawaran, elastisitas, teori utilitas, teori produksi, biaya produksi, struktur pasar, dan kesejahteraan ekonomi. Yang mana tujuan dari teori ekonomi mikro ini merupakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam konteks pasar, yang mana serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi alokasi sumber daya dan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian, yang mana dengan memahami prinsip-prinsip ini, pembuat kebijakan, perusahaan, dan individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks ekonomi ini ke depannya. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Selebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.